Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifani Salika Putri Winarno NPM 21013010142 dari Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek independen PKKM Prodi Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Saya akan mempresentasikan rangkuman materi Sistem Enterprise Resource Planning, bagian sumber daya manusia atau SDM. Proses manajemen sumber daya manusia. Proses bisnis yang mendukung SDM dapat dikategorikan ke dalam proses operasional dan pengambilan keputusan. Proses tingkat operasional meliputi pembuatan dan pemeliharaan informasi karyawan, informasi posisi, dan penanganan proses penyaringan dan penempatan lamaran kerja. Manajer memerlukan informasi untuk membuat keputusan dalam rangka mengalokasikan sumber daya manusia secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini berarti merancang spesifikasi pekerjaan yang memungkinkan organisasi untuk merekrut dan mempertahankan individu yang berkualitas tinggi. Merancang paket kompensasi untuk menarik dan mempertahankan karyawan penting untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan karyawan dan pengembangan profesional sangat penting untuk mempertahankan keahlian yang sesuai, untuk meningkatkan produktivitas, dan untuk mempertahankan loyalitas dan moral. Selanjutnya, sistem informasi sumber daya manusia. Secara historis, terdapat ketergantungan pada aplikasi khusus yang berdiri sendiri yang mendukung pelacakan pelamar, perencanaan kompensasi dan tunjangan, pelatihan keterampilan, serta pelaporan waktu dan kehadiran. Kekurangan sistem manajemen sumber daya manusia lama adalah kegagalannya untuk menghubungkan data SDM dengan data keuangan. Software SDM yang memelihara dan memperbarui informasi tentang tunjangan, penggajian, dan tenaga kerja tanpa keterkaitan dengan sistem keuangan memiliki nilai yang terbatas. Dengan memadukan data SDM dan keuangan, nilai fungsi SDM telah meningkat bagi organisasi secara keseluruhan. Modul SDM dalam sistem ERP menawarkan keterkaitan antara aplikasi SDM dan sistem keuangan serta serangkaian proses standar berdasarkan praktik terbaik. Selanjutnya, modul sumber daya manusia dalam sistem ERP. Komponen modul SDM dalam sistem ERP meliputi yang pertama, manajemen SDM mencatat aktivitas personel dari lamaran pekerjaan hingga pensiun. Sistem canggih yang dapat membaca resume dan memasukkan data terkait ke dalam database. Yang kedua, administrasi tunjangan. Menghubungkan data karyawan ke data tunjangan, termasuk data pemilihan tunjangan karyawan. Sistem canggih yang memungkinkan karyawan untuk memilih dan memperbarui preferensi tunjangan melalui web. Yang ketiga, penggajian menghasilkan gaji, laporan pajak, dan mengirimkan data akuntansi ke buku besar. Yang keempat, manajemen waktu dan tenaga kerja, mengumpulkan data untuk pelaporan waktu atau pekerjaan. Yang kelima, layanan mandiri karyawan, menyediakan pelaporan mandiri berbasis web untuk penggantian biaya perjalanan, perubahan data personel, pendaftaran tunjangan, dan pendaftaran kelas pelatihan. Lalu ada atribut modul sumber daya manusia dalam sistem ERP. Atribut modul SDM dalam sistem ERP mencakup integrasi, kesamaan database yang mendasari semua modul individual, dan database relasional umum yang mempromosikan kemampuan query dan pelaporan ad hoc. Keamanan termasuk keamanan login dan keamanan rekaman membatasi akses ke layar tertentu. Kemudahan penggunaan didukung oleh menu standar dan alat pelaporan yang fleksibel. Modul ERP menyediakan kemampuan web yang memungkinkan para pencari kerja mengunduh aplikasi kerja dan mengirimkan resume secara daring. Manajemen dan pencitraan dokumen yang menyediakan akses ke repositori dokumen yang disimpan secara elektronik merupakan fitur ERP yang semakin penting. Lalu, ada modul pengendalian manajemen dalam sistem ERP. Tujuan dari strategi SDM yang baik adalah untuk memperoleh, menempatkan, melatih, dan mengembangkan karyawan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Aplikasi SDM yang strategis adalah yang pertama, persediaan sumber daya manusia, memungkinkan organisasi untuk melacak karyawan dari aplikasi hingga pensiun, termasuk informasi tentang pelacakan keterampilan, perencanaan karir, dan hubungan antara evaluasi kinerja dan tujuan organisasi. Yang kedua, pengendalian jabatan. Ketika pengendalian jabatan dikaitkan dengan penganggaran, manajer dapat merencanakan dan menganggarkan biaya personel. Yang ketiga, hubungan tenaga kerja atau manajemen. Modul SDM menyediakan informasi yang akurat seperti pelacakan daftar senioritas dan tindakan disipliner serta pelacakan dan analisis keluhan
dan kompensasi pekerja. Data yang menggambarkan tren ketidakhadiran karyawan, biaya untuk kerja lembur, dan tren biaya tunjangan karyawan. Sangat berharga dalam negosiasi ketenaga kerjaan. Yang keempat, kecerdasan bisnis adalah penggunaan alat analitis tingkat lanjut untuk memberikan wawasan tentang tren organisasi. Banyak tren organisasi menarik yang terjadi di SDM, termasuk analisis penggantian karyawan, analisis rekrutmen dan pelatihan, serta perencanaan gaji atau tenaga kerja. Kecerdasan bisnis penting untuk memahami tren ini dan mengembangkan kebijakan sumber daya manusia. Selanjutnya, integrasi modul SDM dengan modul lainnya. Salah satu manfaat utama sistem ERP adalah integrasi modul. Dalam kasus SDM, subsistem penggajian, kompensasi, dan penggantian biaya terintegrasi dengan subsistem akuntansi keuangan. Hal ini menghemat duplikasi upaya yang tidak perlu dan menyediakan basis biaya untuk membuat keputusan SDM. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.